Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putra Madani BP 191081-1002. Di sini saya selaku kelompok penyaji akan menjelaskan definisi penelitian kuantitatif. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa penelitian ini sudah ada sejak lama dan bersifat aliran positivisme yang dibawa oleh Auguste Comte. Nah, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, di mana pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam pengertiannya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penelitian kuantitatif adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data berdasarkan jumlah atau banyaknya yang dilakukan secara objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Nah, metode kuantitatif ini disebut metode tradisional sebab metode ini sudah lama dilakukan, yang dimana awalnya metode ini disebut metode positivistik karena berlandas pada filsafat positivisme yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik atau utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif. Metode ini sebagai metode ilmiah atau saintifik karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkret, empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Lalu, metode ini disebut juga dengan metode discovery, yang dimana metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai ilmu pengetahuan baru. Tujuannya metode ini untuk menjelaskan suatu masalah, tetapi menghasilkan generalisasi atau pengembangan serta menggunakan model sistematis, di mana teori atau hipotesisnya yang berkaitan dengan fenomena yang peneliti selidiki. Nah, tentunya metode kuantitatif ini bertolak belakang dengan metode kualitatif yang telah kita pelajari sebelumnya. Untuk ciri-ciri, kelebihan dan kekurangan akan dibahas oleh teman saya berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya F2 BP 191081-2046. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri utama penelitian kuantitatif. Menurut Muri Yusuf, ciri utama penelitian kuantitatif yang pertama, rancangan yang terstruktur, formal dan spesifik, serta operasional yang mendetail. Setiap penelitian kuantitatif haruslah dengan operasional yang matang. Berarti sudah terdapat masalah, perbatasan masalah, penggunaan penelitian, studi kepustakaan, jenis instrumen, populasi dan sampel, serta teknis analisis yang digunakan. 2. Data yang digunakan bersifat kuantitatif atau dikuantitatifkan dengan menghitung dan mengukur. Ini berarti jenis data jelas, juga respondennya sebelum turun ke lapangan. Data berbentuk kuantitatif lebih banyak angka daripada gambar atau kata-kata. Yang ketiga, penelitian kuantitatif bersifat momentum atau waktu yang digunakan pendek. Penelitian ini sudah mengatur waktu agar penelitian dijalankan secepat mungkin. Yang keempat, dibutuhkan hipotesis atau pertanyaan yang perlu dijawab untuk membimbing arah dan pencapaian suatu penelitian. Karena hipotesis masih kebenaran sementara atau perlu dibuktikan dengan penyelidikan ilmiah melalui interview terstruktur, angket, skala, dan sebagainya. Yang kelima, analisis data menggunakan statistik, berarti adanya peristiwa tersebut karena perubahan yang dinyatakan dengan jelas. Contoh, motivasi belajar mahasiswa sosiologi UNAN hanya sebesar 29,7%. Yang keenam, lebih berorientasi kepada produk dari proses. Berarti penelitian kuantitatif melihat arti suatu tindakan atau perbuatan telah dinyatakan secara kuantitas, dapat diukur melalui produk hasil. Yang ketujuh, sampel yang digunakan yaitu luas, random, akurat, dan representatif. Maksudnya adalah penelitian menggunakan analisis statistik untuk membuktikan suatu hipotesis dengan persyaratan tertentu, seperti jumlah sampel, homogenitas. Lanjut untuk 8, yaitu penelitian kuantitatif menganalisis data secara deduktif. Karena hipotesis dan teori yang dipakai sudah ada, maka peneliti menggambarkan secara deduktif dari umum ke khusus. Yang 9, instrumen hendaklah dapat dipercaya atau valid, andal atau reliable, dan mempunyai norma dan praktis. Maksudnya, instrumen hendaklah mudah dilaksanakan dan mempunyai
norma tertentu dalam menentukan angka yang didapat. Diikuti langkah-langkah penyusunan yang baik juga sudah dipertimbangkan oleh ahlinya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sakinah, BP 19-1081-2038, akan menjelaskan tentang kekurangan atau kelemahan dari penelitian kuantitatif. Kelemahan dari penelitian kuantitatif ini sangat banyak sekali. Di sini saya akan menyebutkan atau membahas 5 kekurangannya secara garis besar. Yang pertama, penelitian kuantitatif menggunakan teori-teori atau kategori-kategori yang tidak dapat merefleksikan pemahaman yang telah diriset, atau dengan kata lain tidak dapat mengungkapkan pemahaman yang telah ditangkap. Kekurangan yang kedua yaitu peneliti yang melakukan penelitian kuantitatif akan kehilangan fenomena yang sedang terjadi karena mereka terlalu fokus kepada pengujian hipotesis maupun pengujian teori, tetapi tidak fokus kepada penciptaan hipotesis maupun teori. Kekurangan yang ketiga yaitu pengetahuan yang dihasilkan dari penelitian kuantitatif ini bersifat abstrak atau umum, sehingga pemahaman yang diberikan kurang jelas. Kekurangan yang keempat yaitu penelitian kuantitatif tidak dapat melakukan kajian yang mendalam, karena penelitian ini lebih fokus kepada sebuah kuantitas. Maksudnya itu lebih fokus kepada kuantitas atau orientasi yang hanya terbatas oleh nilai maupun angka. Kekurangan penelitian kuantitatif yang kelima yaitu penelitian ini bersifat subjektif dan risetnya juga terbatas. Jadi itulah secara garis besar kelemahan-kelemahan dari penelitian kuantitatif. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky Pidana dengan BP 19-108-12016 akan menjelaskan tentang kekuatan atau kelebihan dari penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah pengujian dan validasi mengenai teori-teori yang sudah dibangun mengenai bagaimana suatu fenomena terjadi, yaitu adalah fenomena yang terjadi itu dilakukan pengujian dan metode penelitian kuantitatif, maka hasilnya adalah valid. Nah, lalu dapat dilakukan generalisasi hasil temuan-temuan apabila data didasarkan pada sampel yang ditarik secara random dengan menggunakan ukuran sampel yang mencukupi. Maksud di sini adalah adanya pengembangan dari hasil-hasil temuan dengan menggunakan ukuran sampel yang mencukupi. Ukuran sampel yang mencukupi adalah sampel yang cukup banyak dan ditarik secara random. Nah, lalu bermanfaat untuk memperoleh data yang memungkinkan prediksi secara kuantitatif dilakukan. Nah, maksud di sini adalah prediksi yang dilakukan secara kuantitatif. Kuantitatif adalah berdasarkan angka-angka yang dilakukan untuk memperoleh data. Nah, dan yang keempat adalah peneliti dapat menemukan satu variabel yang benar-benar dibutuhkan untuk pengujian hubungan sebab dan akibat. Yang selanjutnya adalah koleksi data dengan menggunakan beberapa metode dalam riset kuantitatif adalah tepat dan menghasilkan data angka-angka yang akurat. Selanjutnya adalah tidak terlalu memakan waktu, atau disebut juga dengan waktu yang digunakan adalah singkat. Lalu hasil riset bersifat objektif, tidak tergantung terhadap siapa peneliti maupun diteliti. Lalu hasil riset memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Dan yang terakhir adalah lebih spesifik, rinci dan jelas. Juga penelitian bersifat sistematis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.